Nah, ini udah mulai berkembangnya ini seni. Oh, ini soal UTBK 2020 nih. Jadi masih hangat-hangatnya nih. Ini matematika sosum sih. Jika A dan B, akar-akar persamaan kuadrat ini dengan A lebih besar dari 0 dan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 13, maka A kali B. Ini sedikit apa ya, penalarannya tuh tinggi banget. Gue yakin kalau lu ngerjain awal-awal tuh pasti ngubungin ke rumus theta atau menggunakan rumus kayak gini. Itu bisa, cuman rada lama. Tapi kalau gue pakai cara, jadi kan karena jika A dan B itu akar-akar, jadi kalau akar-akar itu, kalau A gue masukin ke sini, itu bakal bisa maksudnya cocok persamaannya. Ini kalau gue masukin ke sini, jadi A kuadrat min A plus 3, X-nya gue ganti dengan A, karena A dan B itu akar-akar persamaan kuadratnya. A plus P sama dengan 0. Sehingga ini A kuadrat min, gue jabarin jadi ini 3A plus P sama dengan 0. Sehingga P sama dengan 3A. Nah, kalau lu lihat kan, maka A kali B. A kali B kan X1 kali X2. Sebenarnya C per A kan. Nah, C di sini sama dengan P. P per 1. A-nya itu 1. P per 1. Atau P lah. Jadi, itu sama kayak kita nyari 3A. Nah, gimana cara kita nyari 3A? Kita manfaatin yang B-nya ini. Artinya kalau A plus B itu sama dengan min B per A. B-nya itu ini. Ini nih B-nya nih. B-nya itu ini. Min B per A-nya ini. Sehingga jadinya min ketemu min A. Jadi A plus 3 per 1. Sehingga hasilnya jadi A plus B sama dengan A plus 3. Jadi ketahuan bahwa ini A-nya coret, B-nya sama dengan 3. Nah, karena ada persamaan kayak gini nih, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 13. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 13. A-nya itu, B-nya itu 3, jadi A kuadrat plus 9 sama dengan 13. Jadi A-nya itu sama dengan 2 atau minus 2. Udah ada pernyataan di sini bahwa A-nya itu lebih besar sama dengan 0. Sehingga A-nya itu 2. Nah, karena yang ditanya itu adalah A kali B atau P, atau gue masukin deh langsung A-nya itu ke sini. Nah, sehingga P-nya itu sama dengan 6. Sama kan? A kali B, A-nya dapat 2 di sini, B-nya dapat 3 di sini. Sehingga hasilnya 6. Jawabannya E. Jawabannya E, bos. Ya lumayan tricky lah, lumayan tricky. Gue harus akui ini lumayan tricky lah. Oke, nomor 7. Jika A dan B akar-akar persamaan kuadrat ini, terus B-nya ini, B kuadratnya ini, terus yang ditanya itu adalah C kuadrat plus C. Gue taruh bawah aja deh karena ini mungkin panjang ya. Oke, soalnya gue udah taruh di bawah nih. Apa yang kita lakukan nih sebenarnya kalau dipikir-pikir nomor 7 nih sama persis. Metodologinya tuh sama persis dengan nomor 6. Ini sama persis. Kalau kalian tahu nomor 6 pasti tahu nomor 7. Begitupun sebaliknya, kalau kalian tahu nomor 7 kalian pasti tahu nomor 6. Ini sama, serius sama. Ini menggunakan rumus Vieta lagi, kayak A plus B sama dengan min B per A. Nah, min B nya itu ini, jadi min ketemu min jadi plus, sama kan kayak nomor 6 tadi. Jadi A plus 3 per A. A nya itu 1. Jadi ini. Sehingga dari sini didapat B nya itu sama dengan 3. Nah, udah gampang. Kalau kayak gini udah gampang banget. B-nya ini tinggal masukin ke sini aja. Nah, sehingga 9, karena B kuadrat ya, sehingga 9 sama dengan A plus 10. Atau A-nya itu sama dengan min 1. Nah, seperti rumus Vieta, jadi X1 kali X2, X1 kali X2, itu sama dengan C per A kan? Nah, X1 ini kan tadi A. X2-nya B. C-nya di sini ya C. A-nya di sini 1. Sehingga jadi C per 1. Kita tahu bahwa A-nya itu min 1, B-nya itu sama dengan 3. Sehingga ini jadinya min 3. Sehingga C-nya sama dengan min 3. Pertanyaannya adalah C kuadrat plus C sama dengan berapa? Ya berarti kan 9 kurangin 3. Atau sama dengan 6. Jawabannya 6. A dan B jawabannya 6. Sama lah kayak nomor 6 ini, sama-sama. Oke, nomor 8. Ini mungkin soal tersulit ya di video ini. Gue rasa sih soal tersulit. Diketahui
7 min akar 7 adalah salah satu faktor dari x kuadrat plus ax plus b sama dengan 0. Dengan b bilangan real negatif dan a suatu bilangan bulat. Nilai terkecil a adalah, nah, gue mau bilang bahwa di setiap informasi yang ada di soal ini, atau kalau kita generalkan, di setiap soal di UTBK, itu informasinya sangat-sangat penting. Kalau kalian kehilangan satu udah bingung, Mas. Jangan kalian pikir kalau kayak gini nih B bilangan real negatif terus kalian abaikan. Enggak. Salah besar. Misalnya kayak gini juga A suatu bilangan bulat. Terus kalian abaikan, kalian salah. Kalau kalian hanya berfokus pada bentuk-bentuk bagus kayak gini, udah pasti salah. Ini soal SBMPTN 2016 TKPA kode soal 345 dengan nomor 46. Ini gue udah pindahin ke bawah. Jadi ini sangat penting nih. Informasi-informasi ini gue udah ubah semuanya ke bawah. Semua informasi. Jadi pertanyaan itu A terkecil. Kalau kalian hanya fokus ke sini, gak bakal bisa, serius. Gak akan, gak nemu jawabannya lah. Gue misalkan ya, 7 min akar 7 itu katakanlah berapa ya? A few moments later. Ini setelah gue pakai kalkulator nih 4,354. Kalau kalian ingat rumus beta, X1 kali dengan X2 itu sama dengan C per A. Nah, C-nya itu sama dengan B di sini. C-nya itu B. Terus A-nya itu sama dengan ini. Sehingga jadi X1 kali dengan X2 sama dengan berapa ya? B. Oke, ini simpan dulu. Jadi pernyataan 1. Terus kalau kalian ingat bentuk umumnya itu X kurangi X1 kalikan dengan X kurangi X2 itu sama dengan ini kan, persamanya ini. Sehingga ini X kuadrat plus AX plus B sama dengan 0. Ini kalau gue jabarin, X kuadrat min X1 tambah X2 X plus X1 kalikan X2 itu sama dengan X kuadrat plus AX plus B. Artinya ini nih, min X1 tambah X2 itu sama dengan A dan X1 kalikan X2 sama dengan B. Habis itu gimana? Nah, kita manfaatin yang ini. Dia tahu bahwa bilangan realnya itu negatif. Artinya kurang dari 0. Nah, pertanyaannya adalah apa hubungannya X1 dengan X2 ini? Nah, X1-nya itu positif. Nih, 4,354. Oke lah, katakanlah kalian nggak pakai kalkulator, oke, karena di UTBK nggak pakai kalkulator, gini aja deh. Kalian ini pasti negatif kan, pasti positif kan, yang X1-nya. Jadi X2-nya itu negatif. X2-nya itu negatif. Ingat nih. Habis itu informasi apa yang belum diketahui? A-nya kan? A-nya nih. A-nya adalah elemen dari bilangan bulat. Nah, kalau gue masukin X1-nya ini, X1-nya kan tadi 7 min akar 7. Oke, masukin. Minus 7 min akar 7 plus X kuadrat, X2, sama dengan A. Nah, yang ditanya itu nilai terkecil dari A. Oke, nilai terkecil dari A. Jadi untuk A, karena A-nya itu bilangan bulat nih, artinya X2-nya itu harus ada elemen akar 7 nih, Supaya apa? Supaya A-nya bulat. Bulat tuh kayak 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, 0. Ya pokoknya gitulah. Itu bilangan bulat. Nah, supaya itu menjadi bilangan bulat, artinya X2-nya tuh harus ada akar 7. Tapi karena ini negatif, artinya harus bukan lebih sih, maksudnya harus negatif ya kurang dari akar 9 lah. Kenapa kurang dari akar 9? Karena ini udah jadi negatif. Akar 16 boleh, akar 25 boleh. Yang penting bukan min akar 4. Kenapa? Karena kalau akar 7 kurangi akar 4 kan hasilnya positif. Jadi jawabannya ini. Bukan jawabannya sih, X2 itu sama dengan akar 7 min akar 9. Ya pokoknya 3, 4 lah, kurang dari 3, 4, 5 lah. 3, 4, 5, dan seterusnya. Supaya A-nya itu bilangan bulat. Nah, karena A-nya itu bilangan terkecil, tadi tanya itu bilangan terkecil, jadi kita menggunakan akar 7 min 3 aja. Kenapa? Kalau gue masukin misalkan ya, kalau gue masukin A-nya ke dalam sini, A-nya sama dengan minus 7 min akar 7, X2-nya gue ganti akar plus akar 7 min 3.
Itu kalau gue masukin min 7 ini habis jadi min 3 ya. Jadi hasilnya min 4. Nah, kalau misalkan gue ganti, misalkan bukan min 3, min 4 min 4 gini misalkan. Itu sama dengan min 7 kurangi akar 7 plus akar 7 min 4 ya, min 4. Itu sama dengan min 7 ini habis. Ini hasilnya min 4. Jadi ini min 3, sorry, akar dulu sih. Nah, karena yang ditanya itu bilangan terkecil, jadi A-nya itu sama dengan ini, min 4. Karena kalau kita pakai 5, 6, 7 sampai seterusnya, dia makin besar. Min 3, min 2, min 1 dan seterusnya. Makin besar karena yang ditanyakan bilangan kecil ya. Jadi jawabannya ini min 4. Min 4B jawabannya. Emang ribet, gue tahu emang ribet. Jadi ya walaupun kalian nggak ngerti ataupun kalian bingung atau merasa gak bisa, ya udah gak apa-apa, santai-santai. Ini memang paling sulit menurut gue di video gue. Oke, lanjut nomor 9. Ini gak menggunakan metodologi sama sekali. Mungkin ya hanya rumus theta doang, terus rumus trial and error atau coba-coba. Mungkin kalian bingung, ini mau digimanain sih? Sebenarnya gak harus digimana-gimanain sih, karena ini pure coba-coba. Tapi sebenarnya bisa pakai metodologi, cuman lumayan lama karena ini UTBK, jadi ya harus cepat-cepat kan ngerjainnya. Ingat kata gue tadi yang seperti nomor 8, di setiap informasi yang ada di soal, itu pasti penting, sangat penting. Misal kayak gini, misal M dan N adalah bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat. M sama N bilangan mana nih? M, N bulat. Bilangan bulat itu ya dari tak hingga, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Itu bilangan bulat. Nah, karena perkalian ingat rumus theta, M kali N, X1 kali X2 itu sama dengan C per A. C-nya itu min 30, A-nya itu ya 1. X1-nya itu M, N-nya X2-nya itu N. Ingat, bilangan bulat artinya kita bisa coba-coba di sini. Misalkan Mn-nya itu min 30 sama 1. Terus min 15 sama 2, min berapa lagi? Min 10 sama 3. Berapa lagi ya? Min 5 sama 6. Oh, sorry, min 6 dulu. Min 6 sama 5, terus kebalikan dari ini 30 sama min 1, 15 sama min 2, 10 sama min 3, terus 6 sama min 5. Kayak gini doang. Habis itu kalian pilih jumlahin M plus N-nya sehingga jadi maksimum. Nah, supaya jadi maksimum itu terletak di sini. 30 sama min 1. Sehingga M-nya itu ya katakanlah 30, N-nya itu min 1. Terus kan kalian ingat rumus theta kan? X1 tambah X2 itu sama dengan berapa? Min B per A atau min A di sini. B-nya kan di sini. A-nya ya 1, min A. Nah, X1 tambah X2 berarti M tambah N. Sehingga 30 min 1 sama dengan min A. Sehingga A-nya sama dengan min 29 ya. Min 29. Ya, jawabannya D. D bosku. D. Min 9. Min 29 sorry. Simpel kan? Simpel. Sebenarnya ya kalian harus tahu seninya dulu. Habis tahu seninya, tahu algoritmanya, dapat jawabannya. Trial and error, cara coba-coba. Mungkin kalian ini dijabarin apa habis itu dimasukin M kuadrat, M sama N-nya dimasukin ke sini nggak nemu, terus gimana gitu. Gampang sebenarnya. Trial and error, coba-coba. Oke, nomor 10. Persamaan kuadrat ini mempunyai akar-akar X1 lebih besar sama dengan min 1 dan X2 lebih besar sama dengan min 1. Maka berapakah C-nya? Ini sengaja gue taruh nomor terakhir karena nomor terakhir ini ada kaitannya sama materi olimpiade, yaitu AMGM. Ini gampang kalau kalian tahu AMGM, sebenarnya gampang banget. Kata gue tadi, seperti nomor 8 sama nomor 9, setiap informasi yang ada di soal itu pasti berguna. Oke, gue taruh aja di bawah ya. Nah, ini gue udah taruh di bawah soalnya kayak gini. Ingat, setiap informasi pasti ada fungsinya. Oke, ini misalkan gue acak-acak yang ini. Menggunakan rumus theta, X1 kali X2 sama dengan C-4 per 1. Terus X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Nah, di sini B-nya itu sama dengan min 2. Jadi min ketemu min, hasilnya ya 2
2 ya. Langsung aja deh, 2. Nah, habis itu gimana? Habis itu gue manfaatin yang ini nih. Nah, X1 tambah X2 dikuadratin. Sama dengan 2 kuadrat ya, atau 4 lah. Ini jadi X1 kuadrat tambah 2X1 kalikan X2 tambah X2 kuadrat. Sama dengan 4. Nah, kalau kalian belajar AMGM Olimpiade, nah itu rumusnya kayak gimana? A plus B dibagi 2 itu lebih besar sama dengan akar dari AB. Atau sebenarnya rumus aslinya kayak gini sih. A1 tambah A2 tambah A3 sampai AN per N per jumlahnya maksudnya. Kan jumlahnya ini 1, 2, 3 sampai N. Itu lebih besar daripada akar dari A1 kalikan A2 kalikan A3 sampai AN diakarkan terhadap N. Nah, karena di sini hanya 2, ada 2 A plus B per 2, berarti kan akar dari perkaliannya A kali B, pangkat akarnya itu 2. Nah, apa yang jadi A sama B? Yang jadi A sama B itu sama dengan ini nih. X1 kuadrat sama X2 kuadrat. Sehingga ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat per 2 lebih besar dari akar dari X1 kali X2 kuadrat kalikan X2 kuadrat. Nah, kalau difaktorkan ini jadi X1 kali X2 atau X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu lebih besar sama dengan 2X1 kalikan X2. Ya kan? Dapat ini. Gue bakal angkat ini ke atas, ke sini. Nah, nggak, kalau gue pindahin, ini kan kayak gini kan. Ini kalau di apa ya, di rearrange jadi kayak gini. Ini sama aja sebenarnya. Sama aja nih. Nah, kalau gue masukin nih X1 kuadrat tambah X2 kuadrat lebih besar dari 2X1 kalikan X2. Ya kan? Kalau gue tambahin semuanya, ini habis. Sehingga 4 lebih besar sama dengan dari 4X1 X2. Ini 4-nya gue coret sehingga X1 kalikan X2 itu kurang dari sama dengan 1. Nah, kita tahu bahwa X1 sama X2-nya itu sama dengan ini, C-4. Sehingga C-4 kurang dari 1. Sehingga C kurang dari 5. Oke, tapi apakah selesai? Tidak, karena kita belum menyelesaikan ini. Nah, ini. Informasi ini belum diselesaikan. Ingat kata gue tadi, setiap informasi itu pasti ada fungsinya. Nah, jadi kalau gue taruh atas saja ya. Nah, gimana cara memeras informasi ini? Ya gampang aja. Jadi kan X1 ini kan kalau gue pindahin jadi X1 plus 1 kan lebih besar pada 0. Ini X2 plus 1 lebih besar pada 0. Nah, kalau gue kalikan, gue taruh bawah aja deh. X1 plus 1 lebih besar pada 0, X2 plus 1 lebih besar pada 0. Kalau gue kalikan nih, hasilnya X1 kalikan X2, kalian bisa jabarin sendiri, plus X1 tambah X2 plus 1 lebih besar dari 0. Nah, kita tahu X1 kali X2 itu sama dengan C-4 ya, sama X2 plus X1 plus X2 itu 2. Jadi ya tinggal masukin aja semuanya. Ini C-4 plus 2 plus 1 itu lebih besar dari 0. Hingga ini jadi C lebih besar dari 1. Ini min 4 tambah 2 tambah 1 kan min 1 kan. Min 1 pindah ke sini hasilnya ya 1. Jadi C lebih besar daripada 1 dan C kurang dari sama dengan 5. 5 nih di sini nih. Nah, ini nih. Nah, kalau gue gabungin pakai garis bilangan, C-nya kurang dari 5, C-nya kurang dari 5. Terus C-nya lebih besar pada 1. Jadi ini intervalnya, ini 1 nih. Jadi C-nya itu lebih besar pada 1 kurang dari 5. Kurang dari sama dengan 5. Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya B nih. B. Kalau kalian bisa jawab 3 soal terakhir, gue yakin kalian sudah siap UTBK Matematika, TPA maupun TPS. Itu sih kata gue sih. Ya mungkin cukup sekian dari gue. Kalau kalian pengen ini sebenarnya soal-soal ini gue udah share di Telegram dan banyak peminatnya juga sekarang, alhamdulillah. Dan ada kuis. Jadi sebelum gue lempar di YouTube, gue lempar di Telegram dulu. Dan kalian dikasih kesempatan untuk menjawabnya. Jadi gue harap bagi kalian yang mau atau berkenan untuk menjawabnya, ya tinggal klik link di bawah aja. Maksudnya klik link di deskripsi. Nah, di situ udah cantumin tuh Telegram sama Instagram gue. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and see you next time.